Selamat pagi anak-anak Madi yang kasih dalam Tuhan. Saya menyapa anak-anak Madi yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pagi ini. Walaupun dengan cara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Ya, bagi anak Madya, silakan tenangkan hati dan pikiran. Kita mulai ibadah kita pagi ini. Saya undang anak Madya untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 6 ayat 1. Bersoralah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Ya, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita anugerah salam sejahtera Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Tunggal, dengan perantaraan Roh yang Kudus, akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Silakan anak Madya duduk kembali. Ya, baik anak Madya, kita kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Lalu penyembah kita pagi ini kita nyanyikan PKJ nomor 19. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Kedua, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasihnya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Ketiga, mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmatnya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur. Silakan anak Madya buka ke Alkitabnya. Kita bersama-sama membaca Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 27 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau anak Madya sudah mendapatkannya, silakan kita baca bersama-sama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita mulai dari judul. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
Dia dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kebenaran Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, kita harus membaca mazmur tadi, sama-sama menyanyikan kidung pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, bahkan nama Dia kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Untuk menghormati hukum kasih, saya persilakan nama Dia di rumah untuk berdiri. Ya, dengarkanlah hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan sama Dia duduk kembali. Ya, kita sadar atau tidak sadar, mungkin selama seminggu lamanya kita pernah mendukakan hati Tuhan. Kita pernah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau berbuat dosa. Untuk itu, lewat kesempatan ini, mari yang penuh kerendahan hati, dengan tulus kita secara terbuka mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui lagu Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 3, di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ketiga, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya, bahkan nama Dia, Tuhan sudah mendengar pengakuan dosa kita dan Tuhan pun sudah mengampuni kita. Untuk itu, lewat kesempatan itu, berita anugerah akan disampaikan kepada kita dari kitab Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nah, mari kita sama-sama puji kepada Tuhan. Nyanyian rohani 137 ayat 1, sudah ku dapat sayang Tuhan.
Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Tak aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak remaja-Mu yang berada di rumah, datang menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah menghimpunkan kami di dalam ibadah kami melalui live streaming pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan senantiasa mengambil bahagian di dalam hati kami masing-masing, untuk kami menjadikan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Ya, pembacaan kita pada hari Minggu ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 21 sampai ayat 28. Kejadian pasal 12 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya pada darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada dua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketaatan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir. Tetapi mereka menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian pembacaan kita. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi yang indah ini diberi suatu judul Paskah yang pertama. Paskah yang pertama. Nah, apa arti Paskah pada masa itu?
Pasca artinya melewati dengan makna menyelamatkan. Ya, pasca artinya melewati dengan arti maknanya adalah menyelamatkan. Nah, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, minggu lalu kamu sudah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang diperintah oleh Raja Firaun, di mana Tuhan sudah memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Ya, minggu lalu kamu sudah mendengarkan tentang hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya, ada 9 tulah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi Firaun masih tetap berkeras hati, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Namun, suatu ketika Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk menyampaikan pesannya kepada Firaun bahwa ia akan memberi lagi satu hukuman yang sangat keras kepada Firaun. Nah, seketika itu Musa dan Harun menyampaikan pesan itu kepada Firaun. Tetapi Firaun tidak mau mendengarnya. Musa pun pulang dengan sangat marah. Nah, Tuhan pun menyuruh Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada orang Israel supaya mereka bersiap-siap untuk berangkat keluar dari tanah Mesir. Setiap keluarga orang Israel harus memotong anak domba jantan yang tidak bercacat. Mereka dapat juga bergabung dengan keluarga tetangganya yang jumlahnya kecil. Dan ketika itu mereka memotong domba jantan itu dan mengambil darahnya. Darahnya harus dicetkan di tiang pintu rumah mereka dan ambang pintu mereka. Dan dagingnya dimasak untuk dimakan, bahkan dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Dan pada malam hari itu, orang Israel yang berada dalam rumah yang sudah ditandai dengan darah pada pintunya tidak boleh keluar pada malam itu sampai pagi. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada malam hari itu? Ternyata pada saat itu Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir yang mendatangkan hukuman kepada mereka, di mana anak sulung dari orang Mesir bahkan binatang semuanya mati. Itu suatu hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir bersama dengan Raja Firaun. Nah, ketika itu, ketika Firaun mendengarkan tentang seruan, tangisan di seluruh bangsa Mesir tentang kematian anak sulung dari semua orang-orang yang berada di Mesir. Namun, bangsa Israel yang sudah diberi tanda darah di pintu rumahnya terlewatkan dan diselamatkan. Nah, seketika itu Firaun menjadi takut sekali kepada Tuhan. Ia pun akhirnya mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun menyuruh mereka untuk segera pergi dari Mesir. Dan Firaun memberikan semua yang diminta dan dibutuhkan oleh orang Israel supaya mereka
keluar dan pergi cepat dari Mesir. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tetap mengantar mereka, menjaga mereka. Bahkan Tuhan menjaga siang dan malam. Dan pada waktu siang, mereka dijaga dengan tiang awan, dan pada malam dijaga dengan tiang api. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Firaun. Dan sungguh Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang berada di rumah, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengambil makna dari dalamnya tentang karya penyelamatan Tuhan. Dan kita mau memaknai Paskah yang mencerminkan penyelamatan seluruh umat manusia yang berdosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak Made yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita tahu bahwa anak domba jantan ini diumpamakan sebagai Yesus Kristus yang sudah rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang kita selalu peringati setiap tahunnya tentang Paskah, tentang hari kebangkitan Yesus Kristus terlepas dari maut dan dosa. Untuk itu, anak-anak Madia yang kekasih dalam Tuhan, mari kita selaku anak-anak Tuhan senantiasa bersyukur atas kasih karunia keselamatan dari Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus bersedia menyerahkan seluruh kehidupannya kepadanya. Untuk itu, mari kita selaku anak-anak Tuhan senantiasa taat mengikuti perintah Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa dan Harun, bangsa Israel mengikuti semuanya dan melakukannya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dibebaskan dari bangsa Mesir. Nah, anak-anak Made yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu kita selaku anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih masa depan kita, khususnya bagi anak-anak Madya, kita dituntut untuk senantiasa taat dan setia di dalam melakukan seluruh perintah Tuhan. Dan kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan biarlah firman pada saat ini akan memberikan motivasi dorongan bagi kita selaku anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Nah, baik karena Made kasih dalam Tuhan, iman kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita berkesempatan menyatakan tanda syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Jadi anak-anak berpersembahan, persembahannya boleh dimasukkan amplop, bisa dititip kepada orang tua untuk diserahkan kepada pembimbing atau dibawa ke gereja, bisa ke pendahara ataukah dititip bersama korsek. Sampai ke bawah ini persembahan dari anak sekolah minggu ya. Ya baik, sebelum kita berpersembahan, dengarkan dulu nats persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mengirim persembahan kita nyanyikan rohani 129 ayat 1, karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa
menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali tenang, kita mengambil sikap berdoa, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu yang begitu indah bagi kami selaku persekutuan Madia Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan kami sudah pakai untuk memuji-muji nama-Mu. Bahkan yang terlebih indah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengajar kami untuk senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa lakukan di dalam kehidupan kami, karena kami meyakini bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan tetap mengasihi kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang berdoa akan anak-anak madya kami yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan akan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada anak-anak madya kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Khususnya Tuhan di dalam meraih akan masa depan mereka. Tuhan senantiasa menuntun mereka di dalam mengikuti akan proses pembelajaran mereka secara online yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru mereka. Biarlah apa yang Bapak Ibu Guru mereka sampaikan, mereka dapat menerimanya dengan baik, bahkan mereka dapat mengaplikasikan untuk masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami datang berdoa akan anak-anak madya kami Tuhan. Mungkin ada yang di dalam kelemahan tubuh, Engkau datang melawat mereka, Engkau datang memberkati makanan, obat-obatan, sehingga melalui semuanya Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Namun kesembuhan yang sempurna kami harapkan datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka kembali kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Begitupun dengan anak-anak madya kami Tuhan yang lalai, Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau sadarkan mereka, sehingga minggu-minggu depan mereka kembali bergabung dengan kami melalui live streaming untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan orang tua dari anak-anak madya kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap orang tua. Tuhan senantiasa memberkati orang tua di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka, memberkati akan tugas dan pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah di dalam kehidupan rumah tangga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, kami juga datang berdoa akan setiap guru-guru sekolah minggu yang Tuhan pakai di dalam jemaat Tamalate, di dalam mengajar dan membimbing anak-anak sekolah minggu dan kebaktian madya. Tuhan senantiasa memberkati kami semua, memperlengkapi kami semua, sehingga tanggung jawab pelayanan ini Tuhan kami dapat angkat dengan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami di dalam menjalankan roda kepemerintahan, sehingga pemerintah kami senantiasa menjalankan roda kepemerintahan dengan takut kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan para petugas keamanan TNI dan Polri, bahkan para petugas kesehatan di dalam menangani akan COVID-19 ini Tuhan, di mana Tuhan kami masih berada di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati akan para keamanan, para petugas kesehatan di dalam menangani semuanya ya Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka,
sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mematahkan penyebaran COVID-19 ini Tuhan senantiasa peliharakan mereka, sehingga mereka juga terhindar dari virus COVID-19 Tuhan. Dan kami meyakini bahwa pada suatu saat nanti virus ini Tuhan akan jauh dan lenyap dari bumi ini ya Tuhan, khususnya di bumi Indonesia dan secara khusus di kota Makassar ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang berdoa akan kedua hamba Tuhan di Jemaat Tamalate. Tuhan senantiasa akan kedua hamba-Mu di dalam mengangkat tugas pelayanan, di dalam mengembalakan jemaat-Mu. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, sehingga di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, mereka senantiasa dengan penuh setia di dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Tuhan, inilah doa syukur kami Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baikkan nama dia. Kita akan akhiri pada kita. Untuk itu, saya persilakan nama dia berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 12 ayat 14 yang berbunyi, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kita akhiri pada kita dengan menyanyikan MKB 188.1, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, silakan nama dia. Dengan demikian selesai pada kita pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.